Shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini, kita boleh sama-sama mengikuti ibadah KIS kelompok inti Shalom. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar dari Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ke-33. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan pembahasan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini untuk kami boleh sama-sama tangkap dengan takaran iman kami, dengan kesederhanaan iman kami, dan hikmat daripada Tuhan. Biar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami boleh belajar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua dari Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya Bapak Ibu, tahun 2020 itu tahun yang saya kira banyak orang gak pernah menyangka, gak pernah terpikir dan gak pernah terbayangkan ada tahun seperti tahun 2020 ya. Begitu berbeda ya. Dan tahun ini pun mengajarkan saya sebagai orang tua banyak hal. Meskipun yang sekolah anak saya, tapi saya juga ikutan belajar jadi orang tua yang lebih kreatif. Karena ngajarin anak di rumah perlu dengan cara-cara yang berbeda ketika dibandingkan ketika dia belajar di sekolah, pulang ke rumah, istirahat, main dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya dan Mei berpikir apa yang baik, apa yang perlu Raylin belajar. Dan kita terpikir untuk mulai belajar mengedukasi anak dari waktu dia masih kecil tentang keuangan. Ya, supaya dia tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu ada harga yang harus dia bayar. Nah, jadi kalau sekarang-sekarang nih, ya ada banyak mainan-mainan yang dia dapat, itu biasanya hasil tuker koin, ya. Tuker koin. Koin ini dari mana? Koinnya dia dapetin kalau dia berhasil mencoba melakukan sesuatu yang baru misalnya. Atau dia berani untuk mencoba sesuatu atau melakukan sesuatu dengan lebih baik. Nah, ada bonus-bonus juga biasanya saya suka kasih kalau dia malam-malam, ya saya udah capek, pas udah di kasur sebelum tidur, dia injekin badan saya, aduh itu enak banget ya. Itu momen-momen yang gak terlupakan dan sangat dinikmati oleh saya Bapak Ibu. Nah, selain saya sebagai orang tua mengajarkan Raylin tentang keuangan, saya juga berharap bahwa dia perlu belajar untuk kalau punya tujuan itu harus ada usaha, ya ada upaya. Dan saya sengaja meng-create ya, sengaja membentuk suasananya, situasinya supaya dia bisa belajar. Nah, Bapak Ibu sebagai guru ya, yang sekaligus juga saya kira seperti hubungan kita hari ini ya antara Bapak dengan kita anak-anaknya. Yesus dengan murid-muridnya saat itu. Yesus mau murid-muridnya juga belajar sesuatu. Di usia murid-muridnya waktu itu belajar tentang Allah, belajar tentang siapa Yesus. Waktunya gak banyak, cuma 3,5 tahun. Masa mereka bisa belajar sama guru yang agung. Dan perlu cara-cara yang kreatif. Makanya Yesus ngajarin murid-muridnya tuh gak di bait Allah, gak di sinagog-sinagog seperti yang dilakukan oleh rabi-rabi dan guru-guru yang lain. Tapi Yesus langsung bawa mereka on-site ya, belajar langsung di lapangan. Nah, pembelajaran mulai dari air jadi anggur, mulai dari apa yang mereka bisa lihat, oh ternyata
guru kita itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Oh, guru kita itu bisa mengampuni orang yang berdosa. Oh, dia anak Allah, dia belajar ini, belajar itu dan lain sebagainya. Sampai membangkitkan orang mati, ya. Sampai satu kali Bapak Ibu ada kesempatan Yesus mengajarkan mereka tentang saya adalah sumber, ya. Namanya provider, ya, provider. I am your provider. Nah, di situ Tuhan kasih lihat bagaimana dan apa yang dia lakukan pada saat memberi makan 5.000 orang. Itu semua pelajaran demi pelajaran dan ada maksud. Gak ada satupun kejadian di Alkitab yang tercatat begitu aja. Pasti ada maksud dan tujuannya. Sama kalau hari ini kita mau belajar nyetir mobil misalnya. Kita bisa ambil kursus ya, kursus mobil. Terus kemudian untuk lisensinya kita harus ambil ujian untuk dapetin SIM. Dan waktu lalu saya pernah ikutan ujian SIM dan gugur dan akhirnya ngambil sekali lagi dan lulus. SIM-nya dapat SIM A. Spesifik Bapak Ibu buat mobil. Dan kalau saya nyetir mobil bukan artinya saya bisa nyetir truk, nggak boleh. Jadi ada tujuan yang spesifik dari setiap ujian, dari setiap pembelajaran. Nah ini yang kita mau bahas hari ini Bapak Ibu. Ya, ada the right lesson for the right skill. Nah hari ini Bapak Ibu di tahun 2020 apa yang Tuhan mau untuk kita belajar sama-sama. Karena kalau kita gagal paham tentang hal ini, jangan-jangan kita melewatkan tahun 2020 seperti banyak orang di luar sana yang isinya adalah keluhan, menggerutu dan lain sebagainya. Tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan pertumbuhan apapun, tidak menghasilkan satu tingkat kedewasaan yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita miliki di akhir tahun 2020. Ya, mari Bapak Ibu sama-sama kita lihat dari apa yang perikop yang baru kita baca. Yang pertama Bapak Ibu, kita belajar bahwa dalam hidup ini pasti ada badai yang tidak terhindarkan. Saya katakan pasti, ya. Kalau kita mengharapkan hidup mulus-mulus aja, ya, saya kira di dalam Tuhan, di luar Tuhan sama aja. Semua orang pasti punya masalah. Dan masalah itu bisa mencakup berupa badai di area hubungan. Ya, mungkin kita hubungan lagi nggak bagus sama anak, sama orang tua atau sama mertua dan lain-lain, ya, hubungan. Atau bisa juga yang bermasalah, ya, memiliki badai di bidang kesehatan. Badai mungkin, aduh ini kenapa ya kok Tuhan izinin sakit ini, sakit itu dan lain sebagainya. Ya. Atau ada juga orang-orang yang mungkin hari ini berteriak ya. Mereka takut dan betul-betul khawatir menghadapi badai finansial. Tiba-tiba di PHK, tiba-tiba dipekerjakan dari rumah dan mungkin hanya menerima sepertiga gaji dan lain sebagainya. Nah, ada begitu banyak masalah dan wajar ketika kita berdoa minta sama Tuhan untuk Tuhan, aduh pengen cepat beres masalahnya, pengen cepat selesai, kapan ini COVID selesai gitu ya. Tapi Bapak Ibu, gimana kalau kita rubah pertanyaan dari bagaimana supaya badai ini cepat selesai, kita rubah menjadi satu pertanyaan, apa yang Tuhan mau untuk saya belajar dari badai ini? Akan sangat berbeda Bapak Ibu. Ketika kita merubah pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, maka kualitas hidup kita juga akan berubah. Hubungan kita dengan Tuhan akan berubah. Hasil yang kita dapat dari setiap masalah yang datang itu juga akan berbeda. Nah Bapak Ibu, coba kita belajar untuk punya mentalitas sebagai seorang murid. Dan murid itu tujuannya cuma satu, dia datang ke sekolah mau belajar. Ya, kalau hari ini ditanya siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan? Wah semua ya, banyak jemaat angkat tangan dan lain sebagainya. Tapi apakah kita mengerti bahwa esensi dari seorang murid itu adalah belajar? Dan hari ini kalau gurunya kita kasih pembelajaran yang betul-betul berharga ya. Kita mungkin gak mau 2 kali belajar mata kuliah yang sama ya. Kita gak mau belajar mata pelajaran yang sama nih kayak gini lagi. Tapi kalau kita nggak beres di sini Bapak Ibu, kita nggak ngeresponi secara benar, maka jangan-jangan ya tahun-tahun depan kita akan menghadapi mata pelajaran yang sama. Kita akan ujian lagi yang sama. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus, jangan kira ya ada banyak orang berpikir wah hidup di dalam Tuhan ya semuanya enak-enak ya. Sakit pasti sembuh siapa bilang ya. Rasul Paulus itu mengalami yang namanya duri dalam daging.
Memang nggak pernah spesifik ya diceritakan itu apa. Tapi ada banyak referensi, ada banyak sumber bilang itu adalah sakit yang Paulus derita. Kita nggak tahu persis sakitnya sakit apa, tapi bukan sakit yang biasa-biasa aja ya. Saya kira kalau sakit-sakit kepala ya, sakit nggak enak badan, masuk angin gitu ya. Saya kira nih seorang Paulus ya, seorang yang punya achievement, punya penghargaan, dihargai dan dia punya posisi, dia punya jabatan. Dia nggak akan dapat itu semua tanpa kerja keras. Jadi kalau sakit-sakit yang biasa, saya kira seorang Paulus bisa menghadapinya. Tapi ini ada satu sakit yang aduh Tuhan, boleh nggak ini duri ini dicabut. Satu kali dia berdoa, Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu Paulus. Aduh Tuhan tapi ini gak kuat banget Tuhan, ini aduh gak enak banget. Kata Tuhan, cukup kasih karuniaku bagi kamu Paulus. 3 kali Paulus berdoa, Tuhan kalau gak ada sakit ini pelayanan saya pasti lebih lancar Tuhan. Ya, tapi Tuhan tetap bilang, cukup Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu, saya pernah memikirkan kenapa Paulus gak berdoa 4 kali ya. Yang keempat itu biasanya nih Bapak Ibu ya, isi doanya itu orang-orang udah mulai ngancem Tuhan ya. Tuhan ya udahlah gak apa-apa saya gak sembuh ya, tapi nanti Tuhan sendiri loh yang malu. Waduh ya, ini kayaknya aduh seolah-olah Bapak Ibu ya, kayaknya dia tuh lebih pinter, lebih tahu dari Tuhan. Kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan lebih tahu dari kita, maka Bapak Ibu, ya keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya tentunya setelah kita usahakan ya. Dan kita tahu nih hari ini misalnya seperti Paulus sakit. Ya udah gak apa-apa Bapak Ibu. Anak Tuhan, murid Tuhan ya itu bisa bersukacita. Tetap memiliki damai sejahtera. Meskipun ada sakit di dalam tubuhnya. Ray enak banget ngomong ya. Gak ngerasain, gak ngalamin. Bapak Ibu saya tahu itu pasti perjuangan yang gak mudah. Badai sakit penyakit. Tapi Bapak Ibu saya mau bilang, Paulus meresponi apa yang terjadi dalam hidupnya secara benar. Paulus bilang, oke Tuhan, sekarang aku ngerti bahwa dalam kelemahanku ada kekuatan Tuhan yang nyata. Wah Bapak Ibu ya, saya kira ini satu ungkapan, satu pernyataan iman yang boleh kita belajar. Kalau kita punya sikap seperti Paulus yang menyadari Tuhan lebih tahu apa yang baik buat saya. Kalau Bapak Ibu ya, kita gak pernah tahu skenarionya. Kalau ternyata Tuhan cabut duri itu. Dan ternyata Paulus menjadi sombong. Dan akhirnya gak seperti ya Rasul yang kita kenal. Kan jadi beda ceritanya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan lebih tahu apa yang hari ini Paulus butuhkan. Bahkan ketika itu datang dan terjadi badainya dalam hidup Paulus nggak enak ya. Jadi Bapak Ibu hari ini yang pertama kita mau belajar bahwa di dalam hidup itu pasti ada badai yang tidak terhindarkan. Dan kalau itu nggak enak rasanya bukan berarti itu nggak baik buat kita. Ya Bapak Ibu. Dan murid-murid saat itu belajar bahwa guru agungnya mereka itu adalah anak Allah yang berkuasa juga atas alam semesta, atas angin, atas air. Tuhan Yesus berkuasa. Ya, yang kedua Bapak Ibu yang kita mau belajar. Kita belajar bahwa tingkat kesulitan suatu ujian, ya, tingkat kesulitan ujian itu selalu selaras dengan namanya tingkat kedewasaan. Nah Bapak Ibu, ada satu keadaan, satu kondisi yang gak mudah tentunya buat murid-murid. Meskipun mereka seorang nelayan dan bukan nelayan anak baru gitu ya. Mereka nelayan yang mungkin udah pro ya. Udah sering melaut, udah sering pergi tangkap ikan. Udah sering nyebrang. Tapi ada kejadian yang Tuhan izinkan. Yaitu kapal mereka terombang-ambing. Perahu mereka terombang-ambing di ayat 24 ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil, kurang lebih 5-6 kilo ya. Dari pantai dan diombang-ambingkan oleh angin sakal. Jadi mereka betul-betul persis ada di tengah danau Bapak Ibu. Dan saat itu ada angin. Ini Danau Genesaret Bapak Ibu cukup unik ya. Danau Genesaret atau Danau Tiberias sama aja Bapak Ibu. Atau Danau Galilea sama aja. Galilea itu provinsinya. Dan itu adalah danau yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Israel waktu itu. Nah ketika itu danau yang dikelilingi bukit ya. Sekelilingnya itu banyak bukit-bukit. Ada celah yang tempat angin bisa masuk. Jadi kalau ada musim-musim tertentu ada angin masuk. Terus kemudian angin itu memutar ya
dari bukit ke bukit, dia mau keluar dari lingkaran itu nggak bisa Bapak Ibu. Sehingga menghasilkan satu pusaran yang membuat air di tengah danau ya, air di tengah danau itu bergejolak begitu kuat sekali. Nah Bapak Ibu, bayangkan di posisi seperti itu, mereka sendirian, dalam artian ya mungkin 11 orang, mungkin 12 orang di dalam perahu. Gak gampang pastinya buat mereka, dengan sekuat tenaga, udah gelap, angin, terus kemudian air masuk, dikeluarin lagi, ada angin, capek banget Bapak Ibu ya. Dicatat dalam firman Tuhan, orang banyak disuruh pulang, saya duga itu sekitar jam 6 atau jam 7 malam hari. Dan mereka mulai pergi melaut jam 8, jam 9, udah mulai ada angin, jadi gak nyampe-nyampe. Wah itu perjuangan yang gak gampang ya. Nah Bapak Ibu, mungkin hari ini kita ada di situasi seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Ngerasa sendirian, ini Tuhan kemana ya? Aduh kok saya gak dibantu seperti waktu tahun 2012 misalnya. Ya, aduh dulu saya pernah krisis nih tahun 98. Tapi saya ingat waktu itu Tuhan tolong saya. Kenapa kok sekarang belum ya? Aduh gitu, kita udah mulai gelap, kita udah mulai berpikir kayaknya gak bisa lewat nih tahun ini. Ya, habis nih kayaknya nih ya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan lakukan di tengah situasi seperti itu? Ini tindakan Tuhan Bapak Ibu. Jam 10 gak diapa-apain. Jam 11 belum diapa-apain. Mungkin jam 12 tengah malam. Enggak tuh ya. Jam 1, jam 2 udah makin berat, tenaga udah makin gak ada Bapak Ibu. Udah habis ya, energi udah habis. No hope Bapak Ibu ya, udah gak ada harapan, no hold, udah gak ada pegangan ya. Mereka betul-betul bingung seperti kita bingung hari ini. Bulan Maret ya, waktu itu saya ingat banget Februari ada berita-berita tentang COVID, terus masuk ke Indonesia bulan Maret. Wah kayaknya tuh semuanya masih lucu ya Bapak Ibu ya. Ini apaan gitu kan ya. Masker mulai mahal, tapi nggak apa-apa lah kita mah di rumah ya. Terus kemudian, kita lucu ya jadi punya waktu keluarga, kita punya waktu berkualitas. Semuanya masih indah Bapak Ibu ya, tabungan masih ada. Tapi udah mulai nggak lucu ketika udah yang tadinya bulan Mei kirain beres, ternyata akhir semester 2 sampai udah mau akhir tahun kayak gini. Katanya di tahun depan mungkin juga pertengahan ya. Itu udah mulai menguras ya, mungkin sebagian kita udah habis tenaga. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, waktu stok iman kita udah mulai habis. Seperti murid-murid yang udahlah lupain lah nyampe ke seberang, mungkin mati sekarang. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, seperti janda yang punya tinggal segenggam tepung dan minyak di buli-buli. Di momen itu, di detik-detik terakhir, Nabi Tuhan datang. Di detik-detik terakhir ketika bangsa Israel berhadapan dengan Laut Merah. Ketika ini udah mati dah. Tuhan suruh Musa. Dan akhirnya laut terbelah. Di saat itu juga Bapak Ibu, di momen itu juga Tuhan datang sama mereka. Kira-kira jam 3. Percayalah Bapak Ibu, jam 3 ini bukan sembarang jam. Ya, tapi Tuhan sengaja datang jam segitu karena ada tujuan. Tuhan mau dewasakan murid-muridnya ya. Kalau Tuhan datang jam 9, jam 10, Bapak Ibu ya, mungkin murid-muridnya berpikir gini, gak ada Tuhan juga kayaknya mah gue masih bisa lah. Ya, saya masih bisa, masih kuat. Tahulah waktu itu juga pernah kayak gini. Tapi ini betul-betul momen-momen seperti ini Bapak Ibu. Mungkin sekarang jam 2 ya, mungkin sekarang buat kita ada yang jam 2 lebih 35 menit. Ya, Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dan kalau Tuhan izinkan keadaan seperti sekarang, ini adalah keadaan terbaik untuk mendewasakan kita, murid-muridnya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu bahwa kalau kita kembali ke ayat-ayat awal di Matius 14 tadi yang kita baca. Tuhan pergi berdoa ke bukit seorang diri. Dan bukit tempat Yesus berdoa ya. Menurut mereka yang udah pernah pergi ke Israel dan menurut guide di sana. Katanya Bapak Ibu ya, posisi tempat Yesus berdoa itu persis tempat yang dimana Yesus bisa melihat Danau Galilea. Yesus bisa melihat dimana murid-muridnya sedang berjuang bersusah payah. Jadi artinya apa? Kalau kita gak bisa lihat Tuhan, bukan artinya Tuhan gak lihat kita Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan tahu kapan waktunya yang terbaik untuk Dia tolong kita. Nah
Jadi Bapak Ibu, inilah ujian ya. Inilah waktu-waktu momen-momen kita mau lulus dan kita mau dapat SIM ya. Sehingga kalau hari ini kita nih misalnya mau pergi, dikasih tiket gratis. Ayo kita pergi ke Bali, ini ada tiket gratis. Kamu sekeluarga berapa orang? 5 orang, saya beliin 5-5-nya. Tapi dengan catatan pilotnya belum lulus ya. Saya kira Bapak Ibu ya, kayaknya pada batal tuh semua ya. Enggak lah, enggak jadi, kalau gitu saya enggak mau. Kita enggak mau disetirin sama pilot yang belum lulus. Ya, kita pengen pilot yang berkualitas. Dan kita tahu pilot yang berkualitas itu baru bisa dihasilkan ketika dia udah lulus ujian. Nah, sedihnya Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini mereka minta untuk jadi pengelola berkat yang lebih besar. Tapi dengan berkat yang sedikit, mereka enggak setia. Mereka enggak lulus ujian. Mereka pengen ngerjain soal ujian anak SMP padahal udah SMA. Kan gak lucu Bapak Ibu ya. Yuk Bapak Ibu, mari saudara-saudari, kita boleh bersyukur untuk momen sekarang. Inilah keadaan terbaik ya. Dan kalau kita ngadapin hari ini, maka ujian hari ini itu pastinya tingkat kesulitannya selaras dengan tingkat kedewasaan kita ya. Tapi Rey, di sana ada yang berdoa langsung dijawab loh ya. Langsung sembuh ya, didoain langsung dijawab, ada proyek datang, ada ini, ada itu dan sebagainya. Nah Bapak Ibu ya, saya mau kasih tahu, lebih banyak kasus-kasus begitu terjadi sama mereka yang imannya masih anak-anak ya. Kalau kita hari ini jadi orang tua Bapak Ibu ya, semakin besar anak kita, maka kita akan semakin pilih. Gak semua kita kasih, betul ya. Ada pengertian, ada hikmat yang kita perlu kasih tahu, harus gini, harus gitu. Tapi waktu dulu masih kecil, saya ingat Raylin lebih banyak saya kasih ya. Tapi dia lebih dewasa, enggak gitu Bapak Ibu. Hari ini kalau kita minta sesuatu dan gak langsung dikasih, Bapak Ibu, mungkin Tuhan lebih pengen ngalamin relasi dengan kita ya. Bukan kita ikut Tuhan karena awesome, karena kita takjub dengan apa yang Tuhan buat lewat mujizat-mujizat insidentil. So, syukuri mujizat harian, jalani hidup bersama dengan Tuhan, dan jalani ujian badai hari ini bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang ketiga yang kita mau belajar, kita belajar untuk bisa berjalan di atas air bersama Tuhan. Sebagai murid Tuhan Bapak Ibu ya, saat itu mereka ngadapin masalah, dan masalah mereka adalah air, masalah mereka adalah angin. Dan mereka diombang-ambingkan ya oleh angin dan air. Air itu jadi sesuatu yang menakutkan. Dan apa yang terjadi? Yesus berjalan di atas air. So artinya apa Bapak Ibu? Yesus lagi ngajarin sama mereka bahwa air itu ada di dalam kendalinya saya. Ya, badai persoalan itu juga ada di dalam kendalinya Tuhan. Gak ada sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Itu yang mau kita yakin, itu yang mau kita percayai. Dan Petrus Bapak Ibu ketika itu ya, ketika mereka udah mulai ribut-ribut, hantu, ya wajar lah Bapak Ibu ya. Di zaman itu belum ada cerita-cerita seperti sekarang kita baca di firman Tuhan. Respon mereka mungkin berdasarkan keyakinan, kepercayaan di zaman itu. Wah udah semuanya serba gak jelas ya, penerangan seadanya, ada angin dan lain sebagainya. Mereka lihat, wih hantu. Ya menurut saya sih wajar ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika mulai makin kelihatan, mulai semakin lebih dekat, Tuhan jalan lebih dekat. Dan ketika itu Petrus bilang, Tuhan apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi respon daripada Tuhan? Tuhan bilang, Yesus bilang, datanglah. Sederhana, firman yang sederhana sekali Bapak Ibu ya. Dan Petrus itu gak dikasih detail ya. Mungkin kita pengen kayaknya enak ya kalau misalnya kita berdoa terus langsung dikasih tunjuk sama Tuhan. Kamu taruh saham, beli saham itu ya. Wah belinya segini ya. Atau misalnya nih kita dikasih tahu sama Tuhan caranya gini nih. Jadi kita berdoa, Tuhan aduh gimana ya caranya supaya saya bisa berbaikan sama dia. Nanti ya ada suara tiba-tiba dari surga. Nanti kamu akan pergi tanggal sekian, pergi ke mall ini, kamu akan ketemu sama dia. Enggak kayak itu Bapak Ibu, enggak kayak gitu ya. Yang firman Tuhan katakan itu sederhana, just ampuni aja. Ya, kita mungkin mengharapkan ada keterangan ya, tapi enggak ada. Sederhana aja ya. Dan dengan kesederhanaan ya, bersyukur aja, percaya aja, ampuni aja. Kalau kita taat, kalau kita turut ya seperti Petrus. Tuhan Yesus bilang, ayo datang. Dan Petrus datang.
Ya mungkin Bapak Ibu kebesit juga sih. Jadi Petrus ini kaki kanan dulu, kaki kiri dulu ya. Pengennya mah dikasih tahu Tuhan nanti mendaratnya begini atau begini kakinya ya. Enggak Bapak Ibu. Tapi dia dengan kesederhanaan iman, dia datang. Melangkah, saya percaya itu kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga. Ada langkah-langkah yang dia jalani. Dan semakin dekat dan semakin dekat. Bapak Ibu, waktu kita berdoa, seringkali Tuhan gak kasih spesifik, tapi dia kasih tahu arahnya. Dia kasih tahu kemana. Dan firman Tuhan berkata, yang letih lesu, berbeban berat, datang kepadaku. Sederhana aja Bapak Ibu, datang sama Tuhan. Ya, datang seperti Petrus melangkahkan kaki, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, dia semakin dekat. Ada angin Bapak Ibu, betul, tapi ada firman. There will be wind, there will be words. Ada angin tapi ada firman Tuhan. Akan ada Alkitab ya untuk kita baca, untuk kita bisa lebih kenal siapa Tuhan. Jadi badai pasti ada Bapak Ibu, tapi ada Bible ya yang boleh jadi pegangan kita ya. Ada ketakutan pasti ada ya. Saya percaya tidak seorang pun ya yang mengaku mungkin punya iman besar seperti apa juga pasti ada dan ngalamin yang namanya ketakutan. Tapi ada iman. There will be fear. Ada juga yang namanya faith. Ya, Bapak Ibu, kita perlu dengan iman yang sederhana percaya bahwa kalau Tuhan yang utus, Tuhan akan menyertai dan kita akan berjalan bersama Tuhan di atas air-air persoalan kehidupan kita. Nah, yang keempat yang kita belajar Bapak Ibu. Kalau Petrus jatuh, ya, kita belajar bahwa kalau Petrus jatuh, kita juga pasti jatuh, ya. Pasti pernah jatuh dan kita mungkin juga di depan sana kita akan jatuh. Tapi tangan Tuhan yang sama, tangan Tuhan Yesus yang mengangkat Petrus, tangan Tuhan juga yang sama yang akan mengangkat kita. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kita ada di keadaan situasi saat ini ngerasa, aduh gue lagi tenggelam, saya lagi tenggelam, saya gak kuat lagi, saya udah mau binasa. Percayalah Bapak Ibu, ada tangan Tuhan yang gak pernah terlambat, yang akan mengangkat kita. Kita seringkali nyalahin Petrus Bapak Ibu ya. Aduh Petrus nih ya gimana sih, coba dong fokus sama Tuhan ya. Mata memandang kepada Kristus. Gak segampang itu Bapak Ibu ya. Kita pulang kebaktian berapi-api semangat. Wah iya ya, yuk kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kita baca firman. Tapi Bapak Ibu yang namanya manusia ya, seperti Petrus ya. Dia tuh sebenarnya bukan gak beriman Bapak Ibu, tapi imannya kurang panjang ya. Jadi belum betul-betul nyampe, mungkin 1-2 langkah lagi, akhirnya dia tenggelam. Saya mau bilang Bapak Ibu, di waktu kita berjalan, kita melangkah, kita bisa jatuh, kita bisa tenggelam. Tapi bersyukurnya Bapak Ibu, kita bisa ada sampai hari ini, itu bukan karena kita berhasil fokus sama Tuhan. Ya, kita mah gak setia Bapak Ibu. Tuhan yang setia. Saya ulangi, bersyukur kita bisa ada sampai hari ini. Itu karena kesetiaan Tuhan. Bukan karena kesetiaan kita. Bukan sekali lagi karena kita bisa hidup fokus sama Tuhan. Saya kira sebagai manusia, begitu diperhadapkan pada situasi, ngelihat rekening, aduh ini gimana bayar uang sekolah, ngelihat lagi, aduh ini gimana buat beli makan, ya gimana buat gajian, aduh ini gimana buat bisa hidup bulan depan. Kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan ketakutan. Tapi mari kita berdoa, kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk kita boleh punya iman yang sederhana. Mentalitas sebagai seorang murid yang mau terus belajar, menggali apa ya Tuhan yang Tuhan mau untuk saya belajar lewat keadaan ini. Maka saya percaya Bapak Ibu, keadaan seterpuruk apapun Tuhan bisa pulihkan kalau Tuhan mau dan itu baik menurut Tuhan. Tapi kalau enggak pun percayalah itu tetap baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengakui bahwa Tuhan kita itu lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Dan seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya. Di akhir, di ayat yang ke-33 dikatakan mereka sujud menyembah dan berkata, sungguh engkau adalah anak Allah.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali belajar firman-Mu, kami boleh kembali merenungkan, dan kami boleh belajar bagaimana bahwa di dalam hidup kami perlu memiliki mentalitas sebagai seorang murid yang mau terus belajar lewat keadaan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah, dan kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar setiap doa dan cerita daripada anak-anaknya. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan ini juga kami boleh ada waktu untuk kami boleh bersekutu di rumah, kami boleh bersekutu di tempat di mana kami saat ini mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di tempat itulah Engkau memberkati kami. Di tempat itulah kami boleh menceritakan Kristus. Di tempat itulah kami boleh menjadi murid-murid Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh terus mendewasakan setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang sedang mungkin diterpa badai keuangan, Tuhan boleh kasih jalan keluar. Dan kami percaya Bapa, mereka yang mungkin secara hubungan juga lagi gak baik, putus asa Tuhan, merasa sudah tidak mungkin lagi ada hubungan yang bisa dipulihkan. Kami percaya di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin, segala sesuatu bisa terjadi, dan kami berdoa untuk pemulihan saat ini Tuhan boleh terjadi. Kau berikan hikmat sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh hidup rukun satu dengan yang lain, orang tua dengan anak, suami dengan istri, antara mertua, terus kemudian juga mungkin antara besan Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang kami boleh menyerah Tuhan, tapi kami boleh tetap mengusahakan sehingga hubungan, badai-badai hubungan saat ini Tuhan boleh kembali menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang masih mungkin melihat grafik di COVID ini cukup tinggi Tuhan. Mungkin ada badai krisis ekonomi atau apapun Tuhan, resesi. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk Indonesia, sehingga Indonesia Tuhan boleh keluar daripada segala krisis, dan bangsa ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang lebih baik. Dan kami rindu Tuhan, tetap ada Tuhan kebebasan untuk kami boleh berbakti dan melayani Tuhan juga di tempat ini Tuhan, di Indonesia. Terima kasih Bapa, memberkati juga semua pelayan-pelayan yang bertugas, yang mendukung pelayanan media di GGP Shalom saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk MPS, kami berdoa untuk multimedia, untuk semua persiapan-persiapan audio, visual. Kami berdoa Tuhan untuk tim diakonia, untuk tim COVID, untuk tim yang bertugas melayani. Engkau yang menggantikan semua jerih payah mereka Tuhan dengan berkat Tuhan yang tidak pernah habis. Dan kami berdoa juga saat ini untuk persiapan panitia Natal yang sudah dibentuk dan sedang merancangkan. Berikan hikmat-Mu Tuhan sehingga kami boleh memberikan yang terbaik dan Natal ini boleh dinikmati oleh setiap umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua persoalan kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan besok Bapak Ibu saya mau mengumumkan ada HUT, Komisi Shalom Youth. Ya, jadi Bapak Ibu semua boleh ikuti bersama-sama, dan informasinya ada seperti di layar yang Bapak Ibu saksikan berikut ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.